Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman. Bertemu lagi dengan saya. Seperti biasa, teman-teman, kalau di konten saya itu kan suka ngebahas tentang korupsi. Tapi kalau konten-konten saya sebelumnya biasanya saya kontennya sendiri. Nah, kali ini saya bersama rekan saya, beliau sama di Jakarta, magang ya di Indonesia Corruption Watch. Terus perkenalan dulu, Kang. Siapa namanya? Siap, nama saya Rafli Junior ini Kang, tapi bisa dipanggil Obit. Kang siapa? Kang Rafli, Kang panggil aja Obit. Rapli. Ya. Kang Rapli ini kuliahnya di kampus. Saya dari Universitas Katolik Parahyangan, Unpar Yes. Bandung. Nah, yap teman-teman. Jadi teman-teman tahu sendiri lah Unpar itu kampus keren di Bandung ya. Amin. Kang itu prodi apa? Kalau saya dari Prodi Administrasi Publik Kang. Administrasi pelayanan publik itu. Iya, bisa dibilang salah satu pembelajaran itu tentang pelayanan publik di dalam jurusannya. Oh, jadi termasuk abang akan juga bisa nanti kalau udah keluar bisa jadi konsultan itu ya Bisa tentang Kang, pelayanan publik. bisa banget. Salah satu opsinya nanti kalau buat prospek kerja itu salah satu konsultan pelayanan publik ataupun konsultan kebijakan juga bisa Kang. Ya, siap, mantap. Nah, gitu ya teman-teman. Jadi beliau sangat relate ya dengan yang seperti konten yang saya buat tentang korupsi karena menyangkut pelayanan publik. Nah, gini Kang, yang mau saya tanyain tentang pelayanan publik ya. Menurut Akang itu ini opini pribadi Akang, kenapa sih di Indonesia itu masih banyak pungli, masih banyak pungli lah kalau di pelayanan publik. Contoh kecil, kita buat KTP ya kita ada calo gitu. Terus kita kalau buat SIM motor harus nyogok kan, kalau menurut peraturan kan itu gak boleh kan. Nah, menurut Akang gimana itu? Kalau menurut saya sih ada 2 poin penting ya Kang ya. Iya. Tentang adanya korupsi itu kenapa terus ada terus gitu di Iya. Indonesia dan kenapa terus berlanjut. Yang pertama mungkin dari sistemnya sih Kang. Dari sistem yang ada itu sistemnya kurang kuat. Maksudnya bisa kita bilang sekarang kan eranya digitalisasi ya Kang. Iya. Maksudnya kan itu suatu kemudahan bagi kita. Iya. Tapi dalam realisasinya itu misalnya dalam pembuatan itu kita kan pasti dibantu sama aplikasi ya Kang. Iya. Tapi aplikasi-aplikasi itu nggak mudah untuk kita akses, dan juga aplikasi itu nggak hanya satu, malah lebih dari satu. Jadi ada sistem yang nggak jelas yang mana ngebuat kalau pemerintah punya suatu ide ataupun rencana gitu, mereka bikin aplikasi tapi nggak mempertimbangkan gitu. Iya. Aplikasinya itu bakal kepake nggak atau kayak gimana, dan ujung-ujungnya jadi aplikasi mati aja gitu. Jadi nggak kepake, nggak terpakai. Kalau menurut saya sih itu kalau di era-era sekarang ya relate banget soalnya sama digitalisasi. Terus yang kedua sih dari sisi menurut saya Kang ya, dari sisi psikologi manusia sih Kang. Karena ada sistem yang kurang kuat itu, adanya kesempatan. Iya. Dan ya kalau kita nggak ada kesempatan ya orang bakal mikir dikit-dikit lah nggak masalah. Tapi kan itu merupakan satu tindakan korupsi ya Kang ya. Dan itu menurut aku sih 2 hal penting sih Kang kenapa masih terjadi, dan juga pengaruh dari kultur dari zaman dulu sih Kang tentang adanya korupsi terus menerus dari zaman pemerintahan Belanda dan Orde Baru sekarang. Iya, betul. Masih melekat sih Kang. Kalau menurut saya sih pertama sih perlu ada sistem sih Kang yang kuat sebagai pijakan gitu ya sebutannya. Seperti itu sih Kang. Ya mungkin Kang Rapli juga tahu kan ada istilah good governance gitu ya. Nah, Indonesia gitu mau menuju good governance gimana gitu kalau sekarang kan kasus korupsinya makin ya menjadi-jadi gitu ya teman-teman, apalagi yang kemarin gitu ya kasus korupsi dana haji kan itu di luar nalar gimana gitu kan. Kementerian Agama gitu sebagai lambang penjaga moral mungkin ya, tapi bisa-bisanya melakukan tindakan yang sangat amoral. Nah, menurut Akang itu gimana kan Kementerian Agama kan sudah itu apakah kecolongan dari pemerintah, bagaimana itu sebagai dari Akang sebagai seorang pakar pelayanan publik gimana itu? Bukan pakar sih Kang, tapi yang cukup mengikuti aja. Nah, siap. Cukup mengikuti. Kalau menurut saya sih ya balik lagi sih Kang, karena adanya kelonggaran sistem bisa dibilang ya. Terus jadinya
Iya, siapa yang nggak tergoda mungkin Kang yang sama Iya namanya sih. uang sekarang, maupun latar belakang mereka seperti apa, instansi mereka yang jalanin itu apa. Misalnya kan itu kasus aja kan ada kementeriannya sendiri, dan itu Iya. bisa dibilang berkaitan dengan agama, tapi pada kenyataannya mereka tetap melakukan tindak pidana korupsi. Kalau menurut saya sih dari pemerintah pusat ataupun dengan kementerian itu ada apa ya, macam itu praduga aja ya kan, Iya, iya. cuman mungkin ada kong kali kong atau kayak gimana. Bisa dilihat kan antusiasme kuota haji juga di Indonesia kan salah satu tertinggi ya, kita kan Iya, iya. salah satu negara dengan Muslim iya terbesar. betul Kang. Maka dari itu kan tiap hari pasti tiap tahun ada terus ya Kang yang ingin naik haji itu. Itu mungkin dari celah itu ada Iya, iya. entah apa yang mereka pikirkan lah, yang menghambat kegiatan kita untuk beribadah gitu Kang. Oke, siap. Gitu Kang menurut aku. Nah, selanjutnya sih Pak, yang aku mau tanyanya nih ke Kang Rapli, Ya. aku pernah dengar tentang konsep pelayanan publik yang di sana itu ada konsep smart city itu. Nah, di antaranya itu tadi seperti yang temen di konten sebelumnya saya tentang bagaimana birokrasi kita itu lebih ke digitalisasi gitu. Jadi face to face-nya itu dipersempit sehingga kita berbasis digitalisasi atau online untuk mengurangi pungli gitu ya, kolusi atau korupsi. Nah, menurut Akang gimana nih, Kang Rapli? Cara buat kita bisa memaksimalkan media digital berarti Iya, Kang iya, ya. iya. Kalau menurut saya sih awal perlu adanya edukasi sih Kang. Iya. Kadang saya sendiri gitu misalnya mau perpanjang SIM atau apa, masih suka bingung kalau lihat aplikasi itu. Jadi mending cari langsung. Nah, mungkin dari awalnya sih perlu itu seperti yang pembahasan yang pertama itu, perlu adanya sistem satu data yang Yes. dimana semua sistem itu bisa nampung gitu masalah kita apa aja, dari pendataan penduduk, dari Iya. mengurus kendaraan, itu perlu ada sistem satu data sih Kang. Jadi kita nggak harus perlu banyak download aplikasi, dan Iya, itu ya. kan nggak efektif dan efisien ya. Iya, iya. Bakal lebih bagus kalau jadi satu, lebih mempermudah kita buat kenal gimana sih cara pakai aplikasi atau website itu. Terus yang kedua, ya itu sih Kang, balik lagi sosialisasinya seperti apa, edukasinya kepada masyarakat itu gimana sih untuk menggunakan media digital kan, karena kita nggak semua belum merata ya itu Kang ya Iya, iya, betul, betul, digitalisasinya. betul. Paling di kota-kota aja buat Iya, iya. sekarang untuk yang bisa bener-bener akses pelayanan secara digital. Pemerintah perlu memikirkan sampai terjangka seperti itu Iya, sih iya, Kang. iya. Siap, menarik sih Kang karena kemarin-kemarin di Garut ya, di tempat saya sempat Ya. rame. Mungkin Akang juga tahu gitu ada tokoh seorang ya pemain film itu yang dia aktor lah. Dia itu mau mengajukan surat izin entah membuat izin apa gitu masjid apalah yang intinya itu bersentuhan dengan perizinan ya sistem birokrasi. Nah di sana itu terkesan ribet gitu ya, birokrasi kita teh harus ini harus itu. Nah dari sana beliau diposting akhirnya viral sehingga dikomen sama bupatinya sama gubernurnya. Nah jadi kayak gini ya, menurut saya sih Bang, jadi pemerintah itu terkesannya reaktif gitu kalau ada baru gitu ya ditindak, kalau nggak ada mah ya bodoh aja gitu kan. Jadi terkesannya sekarang tuh gini, no viral, no proses. Nah itu kan jelek gitu ya citra pemerintahan kayak gitu. Harusnya pemerintahan itu menurut saya itu kan harus proaktif gitu. Sebelum viral, sebelum itu jadi masalah, harusnya udah antisipasi gitu. Sekarang mah kan ya kayak gitu. No viral, no proses. Kalau udah rame, kalau udah viral baru turun. Iya betul Kang. Jadi sekarang tuh harus ngikutin sentimen masyarakat dulu. Kalau Iya, mereka udah tergejolak misalnya, ada iya ya. dari mereka, ini nggak bener nih pemerintahnya gimana sih, baru ada tergerak gitu. Jadi nggak ada langkah preventifnya gitu buat merancang satu pelayanan atau memberikan suatu pelayanan yang baik dan benar kepada masyarakat itu seperti apa sih Kang? Oke, sip. Nah sekarang pertanyaan sangat menarik. Kalau nggak salah Kang Deddy Mulyadi itu mencanangkan bahwa tahun depan Pilkades itu kita melaksanakan secara digital gitu. Ya, Nah, menurut Akang gimana gitu? Apakah ini akan menjadi solusi atau malah menjadi masalah? Bagaimana Kang? sebenarnya ada dua jawaban sih Kang. Yes. Kalau menurut saya bisa jadi solusi, bisa juga jadi masalah. Menarik. Kita lihat dulu dari sisi masalahnya mungkin ya Kang ya. Iya. Kalau dari sisi masalah ini kan jelas pertama kali dilakukan secara Iya. digital. Pertama loh di Indonesia, baru Iya, ini Jawa Barat mau uji coba katanya. betul, itu pertama kali ya Kang Yes. ya. Yang mana itu kan butuh persiapan perencanaan Iya. yang benar-benar matang lah ya Kang Iya, ya, iya. bisa dibilang
biar nggak seperti kayak ada program pemerintah yang kurang matang dan mengakibatkan Iya. ya beberapa miss lah intinya kepada Iya. masyarakat, akhirnya berdampak buruk. Iya. Terus juga balik lagi sih Kang tentang pembahasan digitalisasi yang tadi, bagaimana caranya biar semua orang tuh bisa, kan itu secara digital ya Kang ya, Iya. dan nggak semua orang punya device ataupun jaringan yang bisa membantu memadai untuk mengikuti itu yang harus dipikirin sama pemerintahan itu kalau mau mengadakan itu. Tapi kalau kita lihat dari sisi lain sebagai solusi sih, Iya. itu bakal mempermudah kita dalam proses pemilihan sih. Jadi mungkin kan cara itu kan kita pakai digital ya. Iya, ya. Jadi bisa minimalisir kekurangan dan juga lebih transparansi gitu Nah, kan betul, pemilihan. betul, betul, Jadi betul. suara yang terpilih kan sudah tracking secara digital, jadi nggak ada sulit ada celah buat kecurangan sih Kang. Kalau dilihat dari solusinya itu salah satu langkah yang bagus, cuman balik lagi perlu ada perencanaan yang matang sih Kang. Seperti itu. Oke. Sip. Pertanyaan selanjutnya Kang, ini menurut Akang nih sebagai yang kuliah di pelayanan publik gitu, contoh kebijakan publik yang dianggap oleh Akang itu keliru gitu oleh pemerintah apa? Saya pengen tahu. Aduh, salah satu contoh kebijakan Iya. yang sekarang ya kan. Apa? Ya mungkin Akang juga dan teman-teman juga pada tahu lah sekarang beritanya rame terus Yang apa? tentang MBG sih. Oh, Kalau nah, menurut aku. menarik nih. Iya. Gimana menurut Akang tentang MBG ini kan? Garing-garing sedap. Iya sih, kira-kira seru. Cuman menurut aku ya nggak bermaksud gimana, cuman penilaian sebagai masyarakat sipil aja. Iya. Itu baru banget baca kemarin yang ada kasus keracunan makanan MBG-nya tuh isinya hiu. Oh lah, ngeri. Nah itu ada lupa di daerah mana tapi menunya tuh hiu. Maksudnya kan saya juga belum pernah nyobain hiu sih kan. Itu kan dilindungi, nggak boleh harusnya. Iya, makanya saya juga nggak tahu rasanya seperti apa, apakah bisa dikonsumsi atau enggak. Iya. Maksudnya kalau dilihat dari perencanaannya, prosesnya, itu kan kasus keracunan nggak terjadi di beberapa daerah ya Kang. Iya, tapi lebih dari 5 daerah. Ya terbaru dari Garut, ada dari Bandung Barat. Ya itu kan Bandung Barat tuh 200 lebih. Ngeri itu. Masuk dalam KLB kan kondisi luar biasa. Iya. Itu salah satu yang mungkin dalam perencanaannya masih kurang, tapi untuk nyatanya sih ya oke lah, bagus. Seperti kita kan ngadopsi dari lihat contoh lah dari negara-negara luar, negara tetangga yang punya program-program makan siang gratis. Sebenarnya itu kan membantu ya. Salah satu kan kebutuhan makan tuh salah satu kebutuhan dasar ya. Iya, betul. Nggak masalah sih Kang sebenarnya. Cuman kalau menurut aku sih perencanaannya sih di sekarang itu implementasinya seperti apa, mitra yang dipilihnya bagaimana, itu masih kurang tepat kalau menurut aku Kang. Perencanaan sama pengawasan ya Kang ya. Iya. Ya karena kita kan itu menyangkut nyawa orang gitu. Terus sampai kalau menimbulkan korban tewas, ya itu kan ngeri banget gitu kan. Harusnya program pemerintah itu membahagiakan masyarakat, justru ini sangat khawatir gitu kan. Sekarang kan efeknya apa, jadi semacam ya ragu gitu. Sekolah-sekolah yang lain takutnya lihat yang berita gitu. Seperti itu. Oke Kang. Pertanyaan terakhir Kang, apa yang buat Akang nih shock kultur ketika ke Jakarta dari Bandung apa? Apa ya? Yang mungkin aneh gak biasa di Bandung. Orang di sini sih Kang pace-nya tuh beda. Maksudnya ketika di Bandung kan nyantai ya. Orang-orangnya santai lah. Misalnya kalem gitu. Kalem lah. Contoh kecil ya ini mah. Waktu di Bandung mah ada yang pakai klakson. Pas sampai sini baru turun udah ya awas, aduh. Beda gitu vibes-nya gimana. Terus pace-nya juga waktu coba naik Transum kan waktu itu di jam padat sama temen nyobain, kayak bener-bener fokus mereka tuh bukan yang nggak peduli, tapi emang fokus ke tujuan mereka aja gitu, bukan yang nggak ramah atau gimana, tapi ya udah gue kerja gue balik udah gitu, nggak betul. Bukan bisa dibilang nggak ramah ya, cuman ya udah gitu, bukan apa sih gitu, tapi ya udah gitu. Ya kan di sini emang Jakarta emang keras gitu, Jaksel gitu dengan biaya hidupnya yang mahal gitu ya. Oke, siap Kang, terima kasih untuk wawancara kali ini ya dari Kang Rapli. Kang Rapli kuliah dari Unpar semester berapa ya sekarang? Sekarang semester 5. Oke, ya dari prodi pelayanan publik gitu ya. Siap, terima kasih teman-teman, semoga bermanfaat dan sampai jumpa di kemudian hari. Bye, assalamualaikum.